nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shallallahu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ya katsiran nawali ya hasanul fi'ali ya qadiman bila zawali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Hadratul Qur'an al-Aiza wal-Jillah. Atur dumateng sedaya para alim, para kiai, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar Masjid An-Nur Kuanyi, Khosotan Al-Mukarram Bapak Ustadz Zainuddin, Bapak Ustadz Andri, Bapak Abno, Bapak Ali, seluruh keluarga besar pengurus kantin Kuanyi, Suryatan, Watan Hidiyatan, Wabanoman, Walasinatan, dan juga seluruh organisasi yang tergabung dalam KMIT atau yang di luar KMIT, yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kepada sahabat-sahabatku semuanya, rekan-rekan BMI Formosa Taiwan, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini, kiranya tiada lagi ungkapan kata yang paling indah untuk mukadimah saya kecuali menghaturkan syukur kita, yang mana saat ini kita masih dikondisikan dalam keadaan sehat lahir dan batin. Kita masih diberikan kesempatan di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita dalam bekerja dan beraktivitas di Formosa Taiwan. Kita masih diberikan kekuatan di tengah-tengah kesibukan, rasa capek yang mungkin sedang mendera kita semuanya sebagai PKI atau PMI, dan juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut hadir di kesempatan malam hari ini, rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sudah berapa tahun tidak sowan ke sini. Terakhir itu pulau dereni cucunya Gus Mus ke sini terakhir itu sampai sekarang. Berapa sudah lupa. Ya karena saya pulang terus terkendala pandemi, jadi saya baru datang bulan 3 kemarin. Alhamdulillah bisa sampai ke Taiwan lagi, bisa bertemu dengan teman-teman dan juga guru-guru saya yang ada di Kuanyi. Muga-muga jenengan sehat sedaya, Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita hadir bersama berkumpul di Masjid An-Nur Kuanyi dalam rangka milad yang ke-6 tahun. Yang mana malam hari ini kita juga telah menyaksikan pelantikan atau pergantian pengurus takmir yang baru, yang dulu dipegang oleh Mas Andri, sekarang diganti dengan Bapak Ustadz, ini Mas bukan Pantes, Bapak Ustadz Zainuddin, Mbak. Jadi dengan pemilihan yang sudah panjenengan laksanakan, mudah-mudahan Bapak Ustadz Zainuddin, yaitu sepuh kita ini bisa mengemban amanahnya, dan juga tentunya bisa mendampingi kita semuanya untuk beribadah selama di Masjid An-Nur Kuanyi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga ini perkenalan, nama saya Muhammad Al-Imran. Di saya ini
katanya jadi Rois Suriah tapi tidak dipilih, ditunjuk. Kalau Mas Didi itu jadi Tanzania dijebak. Ya, ceritanya hampir sama. Jadi karena ada orang yang mungkin iri, saya sudah tenang di ranting Tawian Nangkan, kok Pak Imran penak neng ranting. Akhirnya ditunjuk jadi Suriah di WCGRO. Jadi karena tunjukkan, kalau di demo saya siap. Tapi mudah-mudahan dengan doa restu panjenengan, dengan bimbingan panjenengan, saran kritik panjenengan, saya Mas Didi dan juga seluruh badan otonom yang sekarang ada di Taiwan ini bisa mengemban amanahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang mana ketika kita hitung saja kita nggak bisa. Maka karena hitung nikmat itu irakan syukur nih mustahil untuk bisa kita lakukan. Menurut dengan tiga ini al istihalatu bisyukri syukron. Merasa mustahil kita bersyukur itu sudah termasuk syukur, gitu. Nah, karena nikmatnya dihitung nggak bisa, syukur pribun. Karena syukur itu berasal dari kata syakaro yashkuru syukron, terima kasih. Setelah menerima terus ngasih. Yang kita terima sudah terlalu banyak dari Allah, tapi yang kita kasih kepada Allah pasti tetap merasa kurang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ini pun ketika akan bilih wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya seorang manusia ini seandainya mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan ditambah nikmatnya. Syukrun nikmah mujibun li ziyadatiha wa li baqaiha. Syukur nikmat ini yang menyebabkan atau yang membuat kita mendapat tambahan nikmat dan kekalnya nikmat. Sebaliknya wa kufranuha mujibun li zawaliha wa infisaliha. Nah, orang syukur nikmat itu tandanya kita sudah kehilangan nikmat dan kita sudah berpisah dari nikmat. Makanya nikmat dan tidaknya tergantung syukur dan tidaknya kita kepada Allah. Penak orane urip niku gumantung awake dhewe iso syukur apa gak karo sing gawe urip. Bener. Ila an-naim intanawa'at mawadhiruhu li syuhudihi wa iqtirabihi. Nikmat niku banyak sekali, kita dihitung mulai bangun tidur sampai kerja tidur lagi niku nikmat tok di sini. Mau dihitung gak iso. Tapi semua itu bisa menjadi nikmat gara-gara lisyuhudihi yang kelihatan Allahnya. Kita duduk bareng di sini yang nampak siapa? Yang nampak anugerahnya Allah. Sing ketok Gusti Allah nggih mboten. Anda dikaruniakan keluarga yang nampak Allahnya. Anda dikaruniakan suami atau istri yang nampak Allahnya, bukan cerewetnya atau royalnya suami. Gimana? Ibu bojo sing ketok kok cerewete, berarti hilang syukure, hilang nikmate. Tapi kalau yang nampak Allahnya, maka akan tambah nikmatnya. Alhamdulillah bojone cerewet gak usah nyetel musik. Kita cukup dengar suara istri. Jadi itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syukur kita kepada Allah inilah yang membuat kita hidup terasa nikmat. Dipun nantikan Syekh Budal bin Iyad, syukrun ni'am ismatun min hululil ni'mah. Jadi bersyukur kepada nikmat ini salah satu penjagaan perlindungan agar kita terhindar dari musibah. Nah, karena nikmat ini kalau nggak disyukuri jadi musibah. Punya uang banyak nggak disyukuri musibah, ya nggak? Punya keluarga suami istri nggak disyukuri musibah. Makanya ben nggak jadi musibah, monggo
sarang-sarang disyukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah senantiasa terus menambah, memberikan ziyadah kepada nikmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya di dunia ini terlebih kelak di yaumul qiyamah. Jadi kalau cerita syafaat itu di antara nabi yang mau peduli kepada umatnya hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari kiamat ini Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim sudah gak mau ngurusi umatnya lagi. Kenapa? Karena beliau sibuk dengan surga yang menjadi fasilitas utamanya. Maka di hari kiamat akan didirikan manabir, tempat duduk istimewa untuk para nabi, kemudian para nabi duduk di mimbar tersebut dan dipersilahkan untuk masuk surga. Adapun Kanjeng Nabi, moyang mimbari, mimbar saya, mimbarnya Rasulullah kosong, tidak ada yang menempati. Wa anna la azalu baina yaday rabbi qaiman, karena Kanjeng Nabi Muhammad sholat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makhafatan ayat masa ilan nar wa tabqa ummati min ba'di, karena Kanjeng Nabi takut, khawatir kalau saya nanti masuk surga duluan terus umat saya gimana? Umat saya yang di Thailand siapa yang urus, siapa yang nolong, siapa yang mau peduli? Nabi liyane mlebu swarga kabeh. Nabi Muhammad gak gelem karena peduli terhadap umatnya. Inilah contoh pemimpin yang agung. Beliau tidak mau masuk surga selama umatnya masih belum selesai urusan hisabnya. Oke, makanya awal dhewe aja ngel-ngel Kanjeng Nabi untuk nggih. Jadi kalau kita hormat takdim kepada Kanjeng Nabi, semakin kita sulit diatur Kanjeng Nabi, benjing teng akhirat gelem gak gelem repoti Kanjeng Nabi. Maka la azal ora kingsir sapa ingsun yasfa'u, memberikan asfa'u nyafaati sapa ingsun nggih hatta yutia, sehingga Kanjeng Nabi dikasih sokakan buku catatan yang isinya berijalin yang masuk ilan nar, yang isinya nama-nama orang yang diperintahkan masuk neraka. Bukunya orang yang masuk neraka itu yang megang Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya lewat buku itu dipanggil satu persatu, diberikan syafaat. Hatta inna malikat khazinan nar, sehingga malaikat yang menjaga neraka itu protes, ya Rasul, Kanjeng Nabi, ma'maraka min ummatika min ghadabi rabbika min baqiyatin. Loh, Kanjeng Nabi Muhammad sampai di mana? Mosok enggak meninggalkan umatmu satu saja disiksa di neraka. Ternyata jawab Kanjeng Nabi, wa inni la arwa wahidun min ummati binnar. Aku enggak rela, aku enggak ingin, aku enggak merasa puas kalau ada umatku satu saja masih ada di neraka. Alhamdulillah, jadi kita dapat fasilitas istimewa, kita umat akhir zaman gitu, merepoti Kanjeng Nabi. Maka mudah-mudahan lewat bacaan sholawat, lewat rasa mahabbah kula dhateng Kanjeng Nabi Muhammad niki dadosaken sababiyahipun kula panjenengan sedaya pikatur syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati, orang yang membaca sholawat kepadaku di antara umatku, maka kutibat lahu asru hasanatin, dicatat untuknya 10 pahala kebaikan. Wa rufi'at anhu asru darajatin, diangkat kepada orang yang baca sholawat satu kali saja 10 derajat di atas orang lain. Dan kemudian memuqiyat anhu asru sayyi'atin, dan kemudian dihapus 10 keburukannya. Barokah kula jenengan sedaya saged maca
sholawat, insyaallah dosane entek. Allahumma amin. Insyaallah pahalanya tambah kata dan juga insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, perolehan syafaat ini sebenarnya sangat mudah dan sangat murah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah meriwayatkan sebuah hadis. Ini saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, nanti dibaca ya. Jadi di situ beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang satu ahli surga, yang satu ahli neraka. Kemudian yang ahli neraka ini memanggil yang ahli surga, ya fulan, hal takrifuni, fulan, bro, kamu kenal aku enggak? Jawab langsung, mau swarga ditekoi, kenal aku enggak? Sing takok sing ning neraka. Lah, aku ora kenal. Lah takrifu, aku enggak kenal kamu. Memang siapa kamu manggil saya? Saya sudah enak di surga. Analladzi mararna, aku pernah ketemu kamu. Fastasqaitani syarbata ma'in. Dulu ketika ketemu kamu kan minta air minum dengan seteguk air minum. Oh, itu kamu toh? Iya. Sekarang kamu masuk neraka. Iya, saya masuk neraka sekarang. Sekarang saya minta kepada engkau, fasfa'. Tolong mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat perantara apa? Syarbata ma'in, lewat seteguk air minum. Kemudian apa? Orang yang ahli surga ini matur sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada rajul seorang laki-laki ahli neraka. Ternyata dia kenal dengan saya. Dulu di dunia dia pernah ngasih seteguk air minum kepada saya ketika saya haus. Dan sekarang dia minta syafaat kepada engkau ya Allah. Akhirnya apa? Allah memberikan pertolongan supaya minan nar. Kemudian orang tersebut dikeluarkan dari neraka. Alhamdulillah, seteguk air minum. Peluang kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Betapa mudah dan murah sekali kalau kita kepingin dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak usah angel-angel, gitu. Maka mudah-mudahan peluang ini harus kita ciptakan dalam lingkungan kita, dalam organisasi kita, apalagi ini dalam masjid Andur Kuwan. Karena masjid itu didirikan masjidul usisa ala taqwa ay ala taatillah wa dzikrihi. Masjid itu didirikan pertama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan oleh Bapak Ustaz Zainuddin selaku takdir, ada satu golongan yang nanti akan mendapat perlindungan. Kira sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada orang yang di padang mahsyar mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang manusia. Kalau rajul ini ya muda tua semua ikut. Jadi seorang manusia rajulun qalbuhu yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Jadi masjid ini adalah tempat kita untuk bersujud, taat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disinilah tempat kita untuk beribadah. Disinilah tempat kita untuk saling memberikan manfaat. Maka dalam istilah faidatul mukhalaqah itu ada istilah al-infaq wal intifaq. Orang kalau sudah berkumpul entah di masjid, entah di ranting NU, entah di komunitas apapun, harus ada istilah al-infaq. Piye amrih aku iso manfaati kanggo masjid Andur Kuwan iki. Kedua, wal intifaq, bagaimana agar saya ketika ikut di masjid Andur Kuwan bisa mendapat manfaat. Terbuktikan kita PMI Formosa, notabene seorang pekerja yang sehari-hari aktivitasnya ya tidak lebih dari kerja dan kerja, tapi ternyata di sini Allah memberikan kita tempat untuk bersujud, yaitu Masjid An-Nur. Maka inilah tugas kita semuanya, untuk meramaikan dengan taat, untuk meramaikan dengan berzikir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi memang
ketika kita berkumpul seperti ini maka kelihatan apanya. Yang pertama, kita ini sebagai seorang muslim punya hak 4 dengan orang muslim yang lain. Pertama, antu'ina muhsinahu. Orang muslim itu punya tugas untuk menolong orang lain yang menjalankan kebaikan. Kalau ada orang atau kelompok atau jamaah yang mau menyelenggarakan aktivitas kebaikan, maka kita punya kewajiban untuk menolong. Masjid Anur Kuwangin punya hajat milad, nah kita wajib mendukung, kita wajib menolongnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini bisa menambah jalinan silaturahim pulau panjenengan sedaya. Dan juga masjid ini sebagai sarana untuk berdakwah. Jadi kita berdakwah mengajak orang yang sekarang ini di Taiwan mungkin sudah lupa dengan dirinya sendiri, yang sudah lupa dengan budayanya sendiri, yang mungkin sudah lupa dengan jati dirinya sendiri. Dengan adanya masjid ini mudah-mudahan mereka semuanya bisa terbimbing di jalan Allah. Allahumma amin. Konsep dakwah ini nek Gusti Allah sing ngendikan, Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila shiratin mustaqim. Allahu Gusti Allah iku yad'u ngajak, dijaknya di ila daris salam, mengajak kepada tempat keselamatan. Kemudian di akhirat bentunya orang doni wong selamat, sing selamat niku teng akhirat. Anggenipun ngendika ulama ad-dunya naf'uha dararun. Dunya niku sak manfaate niku madharat. Nggih mboten? Nggih, saya hadir di sini kan manfaat ana sing ngomong. Meskipun kula ya alergi sebenarnya, karena ini yang di depan saya itu orang hebat semua ya. Ada guru saya, apalagi yang mahasiswa ini. Ada S2, ada S4 dan lain sebagainya. Saya S1 aja nggak tamat. Padahal drama 3 bahasa jelas beliau lebih pintar. Tapi ya karena mungkin sudah terbiasa, mereka beliau semua juga guru-guru saya. Yang mudah-mudahan teman-teman dari mahasiswa ini istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah mengajak kita ke tempat keselamatan, yaitu darul akhirah. Karena dunia ini naf'uha dararun, manfaat dunia ini mohon mandorot. Contoh yang paling mudah, hadirnya saya di sini manfaat kan? Di satu sisi, satu sisi mandorot. Kenapa? Karena saya meninggalkan ranting. Karena kalau malam minggu kan aktivitas saya rutin di ranting. Ranting kan mandor, wah Pak Imron gak ono sing ngaji sapa, bingung boleh ya. Bingung cari gantinya mana. Repoti kalau untung istri saya nggak tidur. Kalau libur saya harus meninggalkan istri saya. Ya, kalau mingguan. Iya kan, semua kan ada kemungkinan di situ. Jadi naf'uha dararun. Sak manfaat yang dunia itu ono madharati. Ya kalau saya ceramah di sini, pada Pak Zainuddin itu tukang ceramah. Gitu. Kalau saya ceramah beliau malah prairis guru, dan itu yang madharat. Artinya beliau nggak maksimal. Dan itu mandor, dia naf'uha dararun. Wong loman yang dunia itu manfaat, tapi orang mandor. Kenapa? Semakin kita loman, maka orang semakin jaga. Gitu? Semakin jaga. Ya Allah, wong kaya loman aku jalur terus saya gak usah nyambut gawe. Lho gitu. Nggih, ya ketika nika mangkan mahasibuhu masawiyah, pakai fala takunu masawi. Wong iku apik kaya ono elek, kaya wong elek. Nggih bener. Makanya ya, semua ini serba mungkin. Maka kita harus mengadopsi semua informasi ilmu. Jangan sampai kita memandang suatu permasalahan dari satu sudut pandang. Terus kemudian ketika Allah itu mengajak kita ke tempat yang selamat, yaitu darul akhirah. Karena wa innallaha yad'u ila darin awwaluha bukaun wa awsabuha ana'un wa akhiruha fana'un. Allah ini mengajak kita dari tempat yang enggak enak ke tempat yang enak. Jadi dakwah itu ngajak ning ngene sing luwih enak. Gusti Allah dakwah ngajak sing
nenggone tempat sing enak. Pertama dunia, awaluha buka, jelas dunia niku dimulai dengan tangisan. Sing lahir guyu ngaco mesti gak ono, menangis kabeh. Ya kan? Awaluha buka, wis dunia itu dimulai dengan tangisan wa awsaquha anaun. Urip ning tengah dunia niku yo rekoso. Rekoso ning Indonesia gak puas melayu nang Taiwan, yo rekoso pisan. Gitu. Iya kan? Terus kemudian dengan pengorbanan, dengan tangisan, biar rekoso kangelan, tapi ternyata wa akhiruha fanaun, dunia ini akan berakhir, akan sirna, akan fana, akan hilang. Ya, berarti kan enggak seimbang kan? Dengan permulaan dan pengorbanan yang seperti itu ternyata malah hilang. Kemudian Allah mengajak kita kemana? Ila darin awwaluha aqaun wa awsatuha liqaun wa akhiruha baqaun. Diajak ke akhirat karena akhirat itu awwaluha aqaun atau itu peparing dari Allah, pemberian Allah. Kula jenengan sedaya teng adol teng swarga niku pemberian Allah nggih. Pemberian Allah bukan karena ngamal kita. Ya, kalau ngamal kita 60 tahun, kita di surga 60 tahun, setelah itu neraka selamanya, malah gak enak. Maka awaluha atau di akhirat, di surga itu murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berkewajiban untuk beramal, ya, untuk beramal soleh. Kemudian wa awsatuha liqaun. Ketika di surga, maka nikmat tertinggi adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ukhfiya lahu min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, orang-orang yang mendapatkan surga kelas yang terbaik ini adalah kanu ya'malun, orang yang beramal. Nah, makanya kita harus konsentrasi untuk ngamal soleh. Karena kalau nggak ngamal soleh nanti dapat swarga yo sing kelas bawah. Nah, nikmat yang penting ketika al-liqa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kebanyakan ketika Kanjeng Nabi aksaru ahli jannah al-bulbu. Kebanyakan penghuni surga itu orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia nggak mau ketemu Allah. Dia cukup dapat bidadari yang cantik, dia cukup dapat makanan enak, dia cukup dapat perhiasan rumah yang mewah. Gak usah ketemu Gusti Allah, di sini aja. Ya kan, pada nikmat tertinggi jazaa'an bima kanu ya'malu, itu nikmat yang dirahasiakan, yaitu awsatuha liqa'un, ketika kita bertemu dengan Allah. Terus yang terakhir wa akhiruha baqa'un, akhir dari akhirat, akhir dari surga ini baqa' kekal selama-lamanya. Jadi konsep dakwahnya kalau Allah seperti itu, diajak dari tempat yang enggak enak ke tempat yang enak, maka konsep dakwah kita juga harus seperti itu. Enak nih katanya. Enak nih. Nah, tapi ya jangan sampai terus kebablasan, kebablasan terus akhirnya nggak taat, ya jangan. Ya, tetap kita taat kepada Allah, tapi di konsep sedemikian rupa. Ini sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, termasuk di dalamnya ada Fadlatul Syekh Hasyim Asy'ari yang sudah mengakulturasikan budaya dengan agama sehingga bisa bertahan sampai sekarang, ya kan? Nah, agar apa? Agar ketika budaya ini diakulturasi, maka mereka akan semangat untuk menjalankan agama ini karena tidak mempertentangan dengan budaya. Maka dalam pepatah Arab itu disampaikan memang laisal bilad laisal lahur roya. Orang yang nggak punya negara, dia tidak akan punya tanda. Ya toh, Indonesia itu kalau nggak ada budayanya, nggak dikenal ke luar negeri. Ya kan? Nah, kalau kita masih punya budaya, dikenal sampai ke penjuru dunia. Bila man laisal lahur roya, laisal lahur riwayah. Kalau sudah nggak punya tanda, nggak punya budaya, maka Indonesia nggak akan diceritakan kepada anak cucu kita. Indonesia itu seperti apa sih? Budayanya kayak apa sih? Anak cucu kita nggak kebagian ceritanya. Kalau nggak punya cerita terkait dengan Indonesia yang kaya dan ragam budayanya, maka man laisa lahu riwayah, laisa lahu ta'rif. Kita nggak punya identitas. Nggak punya identitas. Indonesia itu identitasnya kayak apa? Keragamannya seperti apa?
suku, bahasa, budayanya kayak apa, sudah nggak ada lagi. Dan yang terakhir, man laisa lahu ta'rif laisa lahu tafkir. Kalau sudah nggak punya identitas, maka bangsa kita ini akan dilupakan. Makanya Nahdlatul Ulama mengakulturasikan budaya, ya kan? Maka dakwah Nahdlatul Ulama dikonsep dengan fleksibel, tapi tetap apa istilahnya ya, tetap tetap konsentrasi pada syariat. Maka dari itu kita sebagai penerus dari generasi terdahulu kita wajib membawa dakwah ini secara fleksibel, tetap dalam koridor syariat agama Islam. Agar apa? Agar kita juga berbangsa dan juga berbudaya. Jangan sampai kita melupakan itu, karena itu akan bisa membuat kita tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Ya ono sing sarungan, ono sing celana, ono sing kopian, ono sing blangkonan dan lain sebagainya. Oke, benar. Nah, ini adalah identitas bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi itu adalah konsepnya dakwahnya Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wallahu yad'u ila darin awwaluha buka'un wa awsatuha ana'un wa akhiruha fana'un. Ila darin awwaluha ata'un wa awsatuha liqa'un wa akhiruha faqa'un. Pokoknya dakwah itu dari tempat yang enggak enak ke tempat yang enak. Yang penting bukan maksiat, yang jelas bukan dakwah kalian. Jadi itu terkait dengan konsep dakwahnya Allah. Yang kedua, Allah yad'u ila minat dari taklif ila dari tasyrif. Allah mengajak kita dari dunia yang penuh dengan tuntutan hidup ke tempat yang penuh dengan kemuliaan. Wong urip niku dituntut kabeh, gak ono sing gak dituntut. Ya kan? Kecil dituntut agar jadi dewasa piye, anaknya bintang gede piye, dikasih nutrisi yang bergizi makanannya. Setelah besar dituntut, gitu, terus remaja biar cepat dapat jodoh gimana. Sudah dapat jodoh dituntut ben gadang dua anak piye, terus dua anak dituntut ben soleh anaknya piye. Wis keluar mati dituntut ben husnul khotimah pripun. Tuntutan sedaya nggih. Tuntutan diajak dari tasyrif, diajak ke tempat yang penuh dengan kemuliaan. Di akhirat nggak usah kepengen dia anak soleh-solehah, nggak usah kepengen ibadah, nggak usah kepengen jadi wong sing sukses dan lain sebagainya. Terbebas dari tuntutan. Maka ini adalah konsep dakwah yang sangat luar biasa. Sahabat-sahabatku, guru-guru saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita semuanya hadir di Masjid Anur Tuan ini semata-mata karena kita kepengen saling mendoakan terutama kepada para pendahulu kita. Malam hari ini ada toko Indo Family yang sudah mensponsori acara, jadi semuanya alhamdulillah free, gratis. Alhamdulillah ono sing nanggung. Muga-muga ngamale dipun tampi kali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadiahkan suratul Fatihah dan doa yang terbaik kepada toko Indo Family. Mudah-mudahan diberikan kemudahan rezekinya, kelancaran dan keberkahan rezekinya, dan keberlangsungan kedepannya bisa terus mendukung khususnya kegiatan yang ada di Masjid Anur Tuan Yin. Allahumma amin. Dengan ikhlasipun penggalih ini mohon suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati bahril ulum wa bahri syafa'ah sayyidina al-mahbub sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qasah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ulil 'azmi minar rusul. وجميع الملائكة المقربين وصاف ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل وجميع ملائكة حملة العرش إلى حضرة ثلاثة الخزانة نبينا إدريس بن عباس بن ملكان عليه السلام ونبينا إلياس عليه السلام ونبينا إدريس عليه السلام
وإلى جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإلى جميع أولياء الله رجال الله العارفين خصوصا إلى أربعة القطب الكبير سيد الشيخ سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ عبد العباس شهاب الدين أحمد البداوي وسيد الشيخ إبراهيم الدسوقي وإلى جميع أهل سلسلة الطريقة المعتبرة وسادة الصوفية المحققين خصوصا سيد الشيخ محمد بهاء-الدين النقشبندي وسيد الشيخ عبد الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي وسيد الشيخ عبد القاسم بن جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد الحميد محمد بن محمد الغزالي وجميع أوليائنا في بلدنا إندونيسيا وتايوان خصوصا أوليائنا في جوا ومادura وبالأخص في جميع سنن مريسوم أجمعين وسائر سادات الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع العلماء العاملين والمؤلفين والمصنفين وجميع الأئمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة خصوصا سيد الشيخ محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ حسين الرسولوردي وسيد الشيخ مديان المغربي وسيد الشيخ تاج الدين بن عطاء السكندري وسيد الشيخ محمد بن مالك الأندلسي وسيد الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنه وإلى جميع علمائنا في بلدنا إندونيسيا خصوصا حضرة الشيخ بهاسم أسعري وأحمد دهlan وإسري سمسوري ووهاب حسبullah وإلى جميع أصولهم وفروعهم وذرياتهم من آخر الذرية وإلى جميع أستاذنا ومربي روحنا أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ahli kubur keluarga besar Musola Masjid Andur Kuanyin, keluarga besar PMP Pernosa, keluarga besar Toko Indo Family, khususan khasah almarhumah Ibu Sofiah, almarhum Bapak Safiran, almarhum Bapak Sahid, almarhumah Ibu Sabrinem, almarhum Bapak Muhammad Wahid, almarhum Bapak Suhari. Wa ila jami usulihim wa qulahim wa dhurriyyatihim ila akhir dhurriyyah Allahu birrahmah wal maghfirah ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafiya ma'amulika amin. Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna wa rusulna wa ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma sabbahna wa nastaghfirna wa sallaina wa sallamna hadiyatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila jami'i arwahi ahli qubur keluarga besar Masjid Andur, keluarga besar PMI Pernosa Taiwan, khusus keluarga besar Indo Family, khusus almarhumah Ibu Sufia, Bapak Safiran, Bapak Sahid, Ibu Tina Satina, Bapak Muhammad Wahid, Bapak Suhari. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afihim Allahumma la taqrimna ajrahum wa la taqrimna ba'dahum wa firlana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al qabrahum mufratan min qubarin niran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan barokah doa panjenengan Bapak Ibu Family senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan rezekinya seluruh almarhumah yang telah kita berdoakan dan mudah-mudahan senantiasa diberikan husnul khotimah dan menjadikan ahli jannah. Allahumma amin. Alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah kepastian. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad mata fulan." Kanjeng Nabi, si fulan sudah meninggal. Apa jawabannya Rasulullah? Karena mistarihun atau mistaratun minggu. Orang mati itu sudah istirahat. Kalau namanya baik, dia orang soleh, maka dia istirahat. Istirahat itu enak kan?
enak, istirahat enak. Kalau percaya kerja seharian belum tentu selesai, istirahat pasti enak kan? Enak. Maka kematian yang dikatakan Nabi ketika orang soleh kan mustarihun, dia istirahat. Berarti orang mati enak. Gak percaya Pak jajan. Aku sedikit. Ya kalau nggak percaya bisa coba. Yang kedua, al-mustarihun, orang mati itu kalau dia nggak soleh maka yang istirahat adalah tetangganya atau temannya atau orang lain. Karena apa? Terbebas dari gangguannya, terbebas dari fitnah dan caci makiannya, terbebas dari godaannya. Makanya kalau yang meninggal itu orang soleh yang dikatakan Nabi karena mustarihun. Kalau yang mati orang soleh atau enggak soleh karena mustarihun minhu, yang istirahat itu orang lain. Maka Rasulullah SAW membuat sebuah ibarat bahwasanya kematian orang hidup di dunia itu kamasalil walad dirrahmi, jadi seperti orang yang hidup di alam rahim. Anak yang dalam rahim itu seperti orang yang hidup di dunia sekarang, semua serba terbatas. Dia mau lari-lari di kandungan nggak boleh, mau HP-an nggak boleh, terbatas dari urip ning dunya mesti terbatas. Maka orang yang mati terbebas dari keterbatasan. Maka gak ono wong mati pengen balik ning dunya niku gak ono ceritane. Soalnya luwih enak ning alam barzah. Ya kan? Enggak percaya anak kecil yang lahir itu suruh kembali ke rahim ibu pasti tidak mau. Bro, awakmu nek Taiwan sekolah nyambut gawe kangelan duit gak pati duwe bawaan kene balik ning rahim ibu mesti gak gelem duwe. Gak gelem padahal udah berkoso. Iya loh. Nah, orang di alam barzah itu mesti berkoso kon balik ning dunya ora gelem. Mboten pun. Maka dari itu ketika kematian ini adalah sebuah pembebasan seorang manusia ketika keluar dari rahim ibunya, atau diibaratkan kama salis sijin, orang hidup di dunia ini nantikannya seperti orang yang hidup di penjara. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Jadi ning dunya niku penjarane wong mukmin. Orang mukmin hidup di dunia terpenjara, semua terbatas, dibatasi. Nggih mboten, arep seneng diwatesi susah. Nggih mboten. Arep sugih diwatesi melarat. Arep nikmat dibatasi gak nikmat. Arep urip kok dibatasi mati. Oh ning penjara ya diwatesi terus. Nggih mboten. Nah, maka ketika orang mukmin di dunia kamasalil sijni, jadi ning dunya niku urip kaya urip ning penjara. Ketika sudah terbebas maka dia merasa lega, merasa enak, merasa bahagia. Jadi orang mati niku senang. Maka enak sih gak percaya dicoba. Dicoba. Jadi ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Orang mukmin hidup di dunia seperti hidup di penjara. Orang mukmin ketika keluar dari dunia atau meninggal maka dia seperti orang yang keluar dari penjara. Wong metu saka penjara niku mesti seneng. Maka keluarga besar Dr. Indo Family, khususnya almarhumah ini sekarang dalam posisi bahagia karena beliau semua orang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini iman sebagai kuncinya? Karena ketika manusia lahir Allah memberikan pakaian istimewa. Ya kan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hai manusia, sebelum kamu tak kasih roh, sekarang saya kasih perjanjian dulu. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Oh nggih ya Allah, saya siap menghamba. Engkau adalah Tuhan saya. Akhirnya setelah dikasih roh, kita lahir kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Bayi yang lahir dari rahim siapapun dia dalam kondisi Islam. Sangka anak ini Islam. Innawa abawahu yuhawidanihi yunasironihi yumajisanihi. Kok ada orang Yahudi Pak? Kok ada orang Nasrani Pak? Kok ada orang Majusi Pak? Itu karena orang tuanya. Karena lahir Islam masuk dalam keluarga Yahudi, dibimbing lewat agama Yahudi. Lahir
lahir Islam, dalam keluarga Nasrani ya jadi Nasrani, ya kan, padahal lahir ala fitratul Islam. Maka ketika kita lahir ke dunia dikasih pakaian tauhid, dia yakin beriman kepada Allah, Allah bersenih la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, kalau kamu nanti mati menghadapku, pakaian itu jangan kamu tinggalkan, tauhidmu kamu jangan sampai hilang. Maka diperseni la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai meninggal kecuali dalam kondisi beragama Islam. Artinya pakaian yang tadi ketika lahir kita dikenakan pakaian iman, ketika mati harus dibawa. Jangan sampai kita mau ketemu kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian yang pernah diberikan gak kita pakai, ya kan? Pasti kecewa loh, kecewa, ya kan? Sampai punya orang terkasih sudah diberikan baju atau apa gitu, nanti kita ketemu yang di Taipei, pakaiannya dibawa ya, akhirnya akan datang pakaian yang diberikan gak sampai bawa, kecewa gak dia? Kecewa, Mas gimana? Pakaian kemarin tak berikan gak kamu pakai gimana? Gak menghargai sekali. Kecewa banget. Nah Allah kecewa ketika kita lahir sudah dikondisikan iman Islam ala fitratul Islam. Kok nanti mati gak Islam? Nah ini Allah pasti kecewa karena pakaiannya kita lupakan. Makanya ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tugas kita mempertahankan iman Islam kita sampai akhir hayat Allah panjenengan sedaya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita disuruh Allah diperintah bertakwa. Haqqa tuqatih, sak nyata-nyatane sejatine wong takwa. Cuma ayat ini kemudian dimaksud dengan ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Kurang benak piye ya Allah. Karena kanjeng Nabi protes, ya Allah ini kalau haqqa tuqatih gitu. Kalau kita haqqa tuqatih takwa sak temenane angel. Bahkan kita takwa kepada Allah ning Masjid An-Nur. Wis metu wis lali gak takwa meneh. Enten mboten niku. Takwa pas pengajian krungu ceramah mau itu hasanah. Pengajiane bar lali meneh. Apa sing diomong ning Pak? Wis lali. Jadi haqqa tuqatih itu sulit. Maka Rasulullah ya seperti itu. Jadi mengusul ya Allah kalau haqqa tuqatih saya aja nggak sanggup. Akhirnya dinusah dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Ya wis nek iso haqqa tuqatih ya takwa ning Gusti Allah mastata'tum sak iso gitu sakit-sakit sak kuwasane awake dhewe. Kula saged takwa ning Masjid An-Nur Pak metu ada lali. Sekapa posisi takwane Gusti Allah semampu kita. Ngoten ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga sangat luar biasa ya, ketika memberikan perintah wajib kepada kita. Itu saja ketika ditawarkan Kanjeng Nabi ya diberikan ya. Kalau haqqa tuqatih mboten saged ya sak sampune. Ya yang Masjid An-Nur sagede Jumatan tok Pak, wis mboten napa-napa. Nggih mboten. Bukan setiap hari lembur. Itu setiap hari lembur pulang kerja sudah capek tidur 12-an. Jadi sakitnya Jumat tok, sakitnya Minggu tok Pak, mboten napa-napa. Minggu kesini, kita sholat jamaah sarang-sarang, kita kumpul ngaji yasinan sarang-sarang. Ini dalam rangka takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dia memerintahkan kita untuk bertakwa, maka takwa kepada Allah harus dilandasi dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta, rasa seneng karo sing kuwasa. Nah, tandane wong seneng niku namung kalih. Yang pertama ketika ulama khiyanatu ahlil hubbi ayyudhirus syakwa. Wong seneng niku tandane ora tau protes, gak tau ngersuno. Sampeyan seneng kalau Masjid An-Nur wangi, ojo protes, ojo ngersuno. Ini Masjid An-Nur wangi, gak boleh ya. Cinta kepada Allah juga sama, jangan protes. Ya. Wong seneng kok protes niku pengkhianatan. Gitu. Ada laki-laki cinta kepada seorang wanita, ya kan? Kemudian laki-laki ini dicubit sama si wanita, sakit bener. Protes, gimana dia sama nyubit sakit sekali? Wah,
berarti kamu pengkhianat mas. Katanya cinta tak cukup itu aja kamu merasa sakit sambat dengan ngaluworo. Maka mendingan ulama khianatu ahlil hubbi ayyudhiru syakwa. Pengkhianatan orang yang ahli mahabbah atau orang yang mengaku cinta adalah ketika menunjukkan ekspresi keluh kesahnya. Makanya senang masjid Quran Nur Wahid, ojo keluh kesah, gitu. Datang ke sini sholat jamaah, ibadah sarang-sarang. Ada. Dan yang kedua, tandanya orang cinta adalah wasidqu ahlil hubbi. Wasidqu ahlil hubbi ayyaktumul balwa. Tandane wong sedeng niku ketika dikenai ditimpa ujian, maka dia tidak menunjukkan ujian tersebut tapi menyembunyikan. Aku ning Masjid An-Nur dirasani Pak Zainuddin gak tahu dia ngomong kowe disimpen ning ati ini. Iya betul. Iya, kita kalau cinta seperti itu kita kalau cinta itu nek diomongnya elek itu disimpen ning jero ati, gak tahu diomongnya nih, karena orang yang cinta pasti menyembunyikan apapun rasa sakitnya kalau itu datang dari yang dicintainya. Dilokno sing lokne wong sing paling disenengi itu gak diomongno wong. Nek sing ngomong nek aku dilokne kekasihku seperti ini kan gak pernah kan, pasti disembunyikan, gitu. Dipukul tapi yang pukul orang yang dicintainya, tanda sayangnya pasti disembunyikan, gak mungkin diomongin wong liya. Maka wasidku ahlul hubbi ayyaktumul balwa. Orang yang cinta pasti menyembunyikan musibah yang dia terima dari yang dicintainya. Tentu dimawon dengan Allah Subhanahu wa taala juga sama. Kalau kita diuji dengan ujian dengan masalah apapun, maka jangan tunjukkan itu. Apalagi di-upload di medsos, di Facebook dan lain sebagainya. Ini akan membuka kesempatan orang-orang yang berniat jahat untuk untuk menjebak kalau dengan story. Kenapa? Karena kita sudah mungkin alam, ya kan? Baru dapat musibah masalah sedikit, upload status. Hari ini saya keluh kesah gundah gulana. Ini yang komentar senang, wah kesempatan, ya kan? Untuk diperdaya. Makanya ketika kita mendapatkan kesulitan apapun, maka jangan sampai itu kita tunjukkan kepada orang lain. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu, yang nanti akan memberikan solusi terbaik, jalan keluar terbaik buat kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir pesan saya untuk teman-teman yang ada di An-Nur Tuangin, khususnya guru saya Bapak Zainuddin, dia seorang pemimpin yang bijak, ini pasti akan senantiasa memperdulikan siapapun yang memimpin. Ketika Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita semua ini adalah pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Makanya kita harus senantiasa bisa melihat situasi dan kondisi orang yang ada di sekeliling kita. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Rasulullah ketika sholat terlalu lama, gitu. Ini kalau sholat terlalu lama padahal wafihim du hajatin. Sahabat Mu'adz, kamu di mana? Padahal makmum yang ada di belakangmu itu ada yang sedang ditunggu pekerjaan, ada yang punya hajat, ada yang ditunggu teman dan lain sebagainya. Maka kamu jangan terlalu lama. Kalau ingin sholat lama jangan di masjid tapi di rumah atau di mes. Maka sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah. Sholat wajib, sholat fardu afdolnya dikerjakan di masjid berjamaah. Kenapa? Agar orang yang ingin sholat lama ada kesempatan. Ya ini ketika sholat sunnah di rumah. Tidak amma ahadukum nas falyukhafif wa idza infarada falyutawwil ma'asya'a. Kalau kamu jadi imam maka jangan terlalu lama. Tapi kalau kamu sholat sunnah sendiri di rumah, silahkan panjangkan semampu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kesempatan dan manfaatnya. Tentunya semangat untuk Masjid An-Nur Wahid ke depan
kita mungkin bisa bersinergi untuk saling berdakwah lain waktu yang dari Kuantan itu ke Nangka atau ke Taipei ngisi ngaji di sana itu malah senang pasti iya karena cabang itu orangnya itu yang dari ranting Kuantan ranting manapun mau datang ke PCI tiap minggu kita malah senang kalau menjadwalkan itu mudah karena tahu sendiri saya Mas Didi itu kalau minggu jadwalnya waduh luar biasa. Istri nggak bagian jadwal ini sudah lupa. Iya, memang seperti itu. Bagiannya kan memang seperti itu. Kalau saya tanya istri saya ya seperti itu. Jadi kalau yang berarti ini punya SDM yang banyak nanti ke PCI sana tiap minggu nanti ya bisa dijadwalkan untuk mengisi pengajian atau pembelajaran apa gitu. Seperti teman-teman mahasiswa itu ada yang di online dan lain sebagainya. Agar ada infak wal intifak, kita bisa mengambil manfaat, kita juga bisa memberikan manfaat. Seperti Pak Ali tadi, Mas Andri juga, PCI lain waktu kan sudah nggak jadi takdir kan? Kalau enggak ada waktunya, makanya saya tunggu nanti PCI. Kalau mau hadir ya lebih konsisten. Nanti di sana kita bisa ngaji bareng, bisa saling berbagi ilmu, betul biar ada kesinambungan di antara Kuantan, PCI, ranting dan lain sebagainya. Mungkin yang ngurusi rantingnya dewi-dewi, PCI yang sana siapa? Ya kan? Karena saya juga ngerokok di ranting juga. Kalau Mas Didi, beliau itu juga mahasiswa akademisi urusannya juga banyak. Untungnya ada teman-teman, ada Mas Husni, ada Mas siapa lagi, Mas Helmi dan lain sebagainya. Yang penting mudah-mudahan barokah doa untuk sedaya dengan sehat dalam kesibukannya, dalam bangku kuliahnya ya mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun dalu kata kalpatan dengan kalau matur disambung lain waktu muga-muga saged kepanggih kula saged sowan mriki malih untuk amin ya rabbal alamin. Untuk barokah doa Allah suwun kanthi sangat Bapak Zainuddin kersane mimpin doa. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.